Hey 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 Sobat Lovers, para pecinta drama Korea. Langsung aja ya aku ceritain alur ceritanya. Diawali dari cewek SMA yang pandai bertinju, namanya Setbul. Ia jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Choi Daehan. Walaupun ia tahu cowok idamannya ini sudah mengejar cewek lain, tetapi ia tetap menyukainya. Di sini si Daehan ini yang sedang kesal karena cintanya ditolak bertemu dengan Sebul. Terus si Sebul ini meminta dibelikan rokok. Akan tetapi si Daehan ini menasihatinya. Ia pun langsung menciumnya. Setelah 3 tahun ke depan si Daehan ini berhenti kerja. Ia pun membuka toko serba. Sebelum lanjut nih, aku mohon dong klik like, subscribe, dan loncengnya. Akan tetapi tokonya sunyi karena pembelinya hanya beberapa remaja saja. Karena harus bekerja tanpa istirahat 3 hari 3 malam, ia pun mencari pekerja paruh waktu. Di sini si Setbul pun melamar untuk menjadi pekerja. Namun si Daehan pun teringat kejadian dulu. Ia pun tidak berniat untuk menerima si Setbul karena berpikir wanita ini ialah berandalan. Setelah tertidur, ia pun melihat tokonya sangat ramai. Ia pun berpikir si Sebul ini hanya karyawan sementara. Setelah berganti shift, ia pun kehilangan uang. Ia berpikir Sebul adalah pelakunya. Ia pun bergegas berlari ke rumah si Sebul, tetapi ia salah kamar. Lalu ia ditangkap polisi karena kasus prostitusi. Lalu setelah dilepaskan, ia pun kembali ke toko dan melihat bahwa uang itu masih utuh. Terus si polisi pun berkata, "Ialah orang yang kau curigai mencuri uangmu." Lalu si Sebul pun marah dan menjelaskan bahwa uangmu telah dipinjam oleh ibumu. Lalu ia pun berusaha minta maaf, tetapi Setbul tidak ada di rumahnya. Si Daehan pun meminta maaf dengan cara merapikan gudang. Terus si Daehan pun berjalan dengan pacarnya namanya Junyo. Saat olahraga, ia pun sangat sibuk dengan HP-nya. Lalu si temannya ini pun berkata bahwa tokonya ini sangat ribut. Ia pun bergegas kembali ke toko, tetapi ia malah diajak taruhan minum. Lalu pacarnya pun melihatnya mabuk-mabukan bersama gadis remaja. Terus si Daehan ini pun mabuk. Ia memanggil nama pacarnya. Si Setbul ini pun marah besar. Di sini si Junyo merasa cemburu, tetapi ia malu untuk bertanya. Kehidupan keluarga Daehan mengalami kesulitan ekonomi, tetapi ayahnya malah bersantai. Di sini si Setbul sangat tergila-gila kepada Daehan. Saking bucinnya tuh, dia pun memimpikan si Daehan. Di sisi lain, teman-teman si Junyo pun menggosipkan bahwa si Daehan telah merekrut wanita muda. Para pemuda ini melakukan pencurian. Si Setbul pun langsung mengejar mereka. Ia pun memberi pelajaran pada preman ini. Tetapi temannya si Dalsing ini salah sangka. Dia pikir ia ialah preman. Si Dalsing ini pun berusaha memberitahukan kepada Daehan. Terus si Junyo ini karena sangat penasaran pekerja paruh waktu si Daehan, ia pun langsung bergegas ke toko serba. Setelah ia melihat langsung, ia pun berhenti untuk khawatir. Keesokan harinya, si Junyo berbohong kepada si Daehan bahwa ulang tahun ayahnya si Junyo hanya dirayakan oleh keluarga dan akan diadakan di rumah. Lalu si Daehan pun memutuskan untuk pergi bertemu dengan teman-temannya. Di sana ia pun melihat bahwa si Junyo sedang mengadakan ulang tahun ayahnya bersama dengan direktur Seungjun. Ia pun sangat sedih, lalu ia mabuk-mabukan. Di sini Setbul mengambil cuti, lalu ia pergi ke pemakaman bersama adiknya Embyul untuk memperingati hari kematian ayahnya. Di sisi lain, Yunju pun menjelaskan bahwa ulang tahun ayahnya dihadiri oleh Pak Choi Seungjun karena ayah mereka berteman. Terus mereka pun pergi ke kafe. Di saat yang bersamaan ternyata si teman-teman Setbul pun mengajaknya ke kafe ini agar bisa menghibur si Setbul. Lalu si Junyo ingin pergi ke toilet. Terus ia pun menyinggung anggota sebuah geng pengganggu. Lalu ia pun diikuti dan dimintai uang. Tak lama kemudian si Setbul pun pergi ke toilet. Ia pun melihat si Junyo yang sedang
mintai uang. Ia pun berusaha membantunya. Ia pun akhirnya dapat mengalahkan mereka semua. Ia pun bergegas sangat ingin ke toilet, akan tetapi si Junyu tidak mau keluar. Lalu ia pun menarik tangan Junyu. Di sini si Dae-hoon pun datang. Lalu si Dae-hyun pun terkejut bahwa itu ialah Set-byul. Si Set-byul pun menjelaskan bahwa ia telah menyelamatkannya, akan tetapi si Junyo ini berkata ia tidak tahu apa-apa karena ia di dalam. Setelah itu ia pun menceritakan kepada teman-temannya kejadiannya. Di sini si Junyo memaksa untuk Dae-hoon memecat si Set-byul karena Set-byul ialah seorang berandalan yang berbahaya. Di lain sisi, si Set-byul yang sangat kecewa, ia pun mabuk-mabukan dan bertemu dengan Kang Si-wook, teman SD-nya yang seorang artis. Keesokan harinya, si Dae-hoon pun berjanji akan memecat si Set-byul. Terus perusahaan Junyo ini memakai si Set-byul sebagai sales pemasaran. Waktu di toko, si Dae-hoon didatangi oleh para remaja yang meminta maaf dan membayar semua yang mereka curi. Terus mereka pun berkata ia ialah orang baik yang melarang orang lain berbuat benar. Si Dae-hoon pun langsung bergegas menjumpai Junyo dan berkata bahwa ia tidak akan pernah memecat si Set-byul karena pekerjaan ini mungkin sangat penting baginya, dan kejadian kemarin ia tidak pernah menyakitimu. Terus ibunya Yunju melihat mereka. Ia pun menanyakan apakah ia adalah orang yang pantas. Ia pun menjawab ia tidak akan menyerah pada cinta. Setelah itu si Dae-hoon pun ke kantor polisi karena si Set-byul ditahan karena kasus kekerasan. Lalu si Dae-hoon pun menunjukkan bukti CCTV bahwa pria tua ini melakukan pelecehan seksual. Jadi si Set-byul pun sangat terharu. Karena pendapatan serba meningkat, ia pun dijadikan karyawan tetap. Lalu si Set-byul ini meminta untuk digendong. Akan tetapi tiba-tiba si Yunju pun datang. Lalu si Dae-hyun pun mencoba menjelaskan. Tapi si Yunju pun mencoba percaya dan mengajak mereka untuk makan bersama sebagai hadiah karyawan terbaik. Karena editor wawancara ingin datang, mereka pun membeli baju baru. Tetapi yang diwawancarai hanyalah si Set-byul. Jadi si wartawan ini menyarankan jika mereka ingin dipoto dan tos serbanya lebih banyak melakukan promosi, mereka harus menggendong si Set-byul. Lalu ia pun menggendong Set-byul. Di sisi lain, adiknya si Eun-byul mengikuti audisi grup. Terus untuk merayakan keberhasilan toko mereka, si Set-byul pun mengundang Ji-wook. Dae-hyun pun tidak menyangka bahwa si Set-byul benar berteman dengan Ji-wook. Di sini si Dae-hyun pun menerima SMS masuk bahwa artikel mereka akan dipublikasikan di humas media sosial. Lalu si Dae-hyun pun menelpon pacarnya, tetapi karena pacarnya sudah tahu berita itu, ia pun tidak mengangkat telepon. Ia pun bergegas langsung menjumpai ke rumahnya. Di sana ia melihat Yunju sedang bersama Seung-joon yang pulang dengan mabuk. Di lain sisi, geng pengganggu ini telah mengetahui tempat bekerja Set-byul. Jadi mereka diam-diam pun memukul Set-byul dari belakang untuk membalaskan dendam mereka yang kemarin. Tetapi di jalan si Dae-hyun ini berjumpa dengan geng pengganggu ini. Ia pun teringat dan mencurigai mereka. Ia pun bergegas lari menuju toko. Lalu ia pun segera membawa si Set-byul ke rumah sakit. Akan tetapi ia pun merasakan sakit di bagian perutnya, bukan di bagian kepalanya. Dokter pun menyarankan ia untuk melakukan operasi usus buntu. Lalu si Dae-hyun pun menunjukkan CCTV dan mengatakan bahwa geng pengganggu ada pelakunya. Operasi pun berjalan lancar. Ia pun menjaga si Set-byul. Terus di tos serba, si Dalsik dan Genpi pun masih saling bermusuhan. Terus si Dalsik menceritakan bahwa Set-byul masuk rumah sakit. Mereka pun bergegas ke sana. Lalu si Dae-hyun ini pun mencoba menjumpai Yunju, tetapi Yunju masih sangat marah. Ia pun pergi bersama si Seung-joon. Ia pun terus berpikir, lalu ia memutuskan untuk memecat Set-byul. Ia datang dengan meminta maaf kepada Set-byul, tetapi ia sangat terkejut itu bukan Set-byul. Ternyata si Set-byul telah dipindahkan ke kamar VIP oleh temannya. Akan
Akan tetapi karena tidak tega, ia pun memutuskan untuk berbicara setelah ia kembali dari rumah sakit. Di sini si Song Joon pun mengungkapkan cintanya kepada Yoonju, tapi Yoonju hanya menganggapnya sebagai teman. Si Song Joon pun bersedia menunggunya. Terus si Ji-wook pun menyukai si Sebyul, ia pun memberikan bunga. Tak lama kemudian ibunya si Dae-hyun pun datang. Ia pun memperlakukan si Sebyul seperti anak kandungnya. Lalu si Sebyul pun sangat bahagia. Terus ibunya pun menyelidiki si Dae-hyun ini. Lalu pergi ke tos serba. Ia pun memasang barang. Lalu ia pun menghinanya sebagai kurir dan menganggap bahwa si Dae-hyun ini tidak pantas untuk anaknya. Terus si Dae-hyun pun berkata ia ingin pergi ke tos serba, dia sangat sibuk. Lalu si Yoonju ini pun menyusulnya, tetapi ibunya berkata mungkin ia di rumah sakit. Akhirnya ibunya pun tahu ialah pacarnya si Dae-hyun. Tampak di sisi lain si Dae-hyun sangat sedih dan ingin menyendiri. Terus si Yoonju ini ke rumah sakit. Ia pun menjumpai Sejul dan berkata, Dae-hyun ialah orang yang baik dan tulus. Dia tidak akan tega mengatakan tolong berhentilah dari pekerjaan ini, karena setelah adanya dirimu kami selalu bertengkar. Tak lama kemudian si Ji-wook pun datang. Lalu si Yoonju pun bertanya, apakah kalian pacaran? Lalu si Ji-wook berkata mereka adalah teman yang akrab. Sebul yang sedih pun berusaha menyenangkan dirinya. Di sini tampak ibu kontrakan memberi peringatan. Di lain sisi, Embyul lulus audisi girl group seleksi pertama. Di sini Embyul ingin membalas dendam menghajar para perisa yang telah memukul kakaknya Setbuyul. Akan tetapi ia kalah karena para geng pengganggu ini memanggil teman-teman mereka. Terus si Setbuyul pun datang dan mengalahkan mereka semua hingga mereka berlari ketakutan. Lalu ia pun kembali ke ruangannya di rumah sakit. Ternyata si Dae-hyun pun menunggunya dan sangat mencemaskannya. Terus ia pun mengingat perkataan Yoonju. Ia pun mengatakan bahwa ia ingin berhenti dari tos serba karena ia bekerja di tos serba hanya untuk membuktikan bahwa ia bukan seperti yang ada di pikirannya dahulu. Ia adalah orang yang baik. Setelah keluar dari rumah sakit, ternyata ia ditipu oleh properti perumahan. Si Setbul pun kehilangan tempat tinggalnya. Ia pun melaporkan kejadian ini ke kantor polisi, sedangkan adiknya meminta pertolongan kepada Gem. Terus si Gempi pun memaksanya untuk tinggal bersamanya. Ia pun bergegas ke rumah si Gempi dan tinggal bersamanya. Di sisi lain, si Dalsik pun bertanya-tanya alasan Sekbul berhenti, tetapi si Dae-hyun pun diam saja. Lalu si Dalsik pun menyimpulkan bahwa mereka pasti bertengkar karena alasan cinta. Sementara di tempat lain, si Gempi sangat senang karena bersama Sebul. Ia pun teringat masa lalunya. Terus si Dae-hyun yang masih sangat penasaran kenapa si Sebul berhenti, ia pun memberikan hadiah dan ingin bertemu dengan Sebul. Sebul pun bergegas ke rumahnya kembali. Setelah bertemu, si Dae-hyun pun bertanya alasan Sebul berhenti. Ia pun menjelaskan bahwa ini semua karena uang. Si Dae-hyun pun menyerah karena si Dae-hyun ini tidak bisa menggajinya lebih tinggi lagi. Keesokan harinya, si Dae-hyun pun mengajak si Yoonju bertemu. Ia pun meminta maaf. Lalu ia mengatakan bahwa pegawai telah berhenti. Ia pun ingin merayakan hari jadi mereka yang ke-1000 kali bersama. Si Dae-hyun pun memberikan tiket opera. Ia pun sangat terkejut karena rasanya telah mengajaknya terlebih dahulu. Lalu Yoonju pun berkata akan pergi bersamanya. Sedangkan di rumah si Gempi, si Sebul pun mendengar bahwa ayahnya berkata Sebul adalah penyebab anaknya berhenti sekolah. Gempi pun membelanya. Beberapa hari kemudian si Dae-hyun pun sangat senang. Tetapi begitu si Yoonju ingin mengatakan ia tidak bisa pergi bersama atasannya pun berkata ini ada hubungannya dengan pekerjaan. Lalu ia pun membatalkan pergi bersama Dae-hyun. Terus di rumah si Gempi, Sebul pun pergi karena ucapan ayahnya. Ia pun menjalankan aktivitasnya seperti biasa, mengantar makanan. Tetapi ia akhirnya dipecat karena ia menumpahkan makanan dan membuat konsumen marah. Lalu mereka pun tinggal di tempat sauna. Ia pun berpikir demi mengubah kehidupan mereka, ia pun melarikan semua uang kakaknya.
ia pun menyewa wali untuk memulai debutnya. Si Sedbul yang sedang sedih akhirnya pun berjumpa dengan ibunya si Daehyun. Lalu ia pun menceritakan tentang kisah ayahnya. Lalu ibunya si Daehyun pun bertemu dengan tetangganya, dan tetangganya ini berkata pekerja paruwati itu ditipu properti dan ia tinggal di sebuah sauna di belakang rumah kita. Ibunya pun bergegas lari ke arah sauna dan membawa Sedbul tinggal di rumahnya. Lalu si Daehyun yang baru kembali, ia pun sangat terkejut melihat bayangan putih, ternyata itu ialah Sedbul. Ia pun bertanya, "Kenapa kau ada di sini?" Lalu ibunya pun keluar dan bilang Sedbul akan tinggal di sini. Keesokan harinya si Sedbul pun ingin pergi, tetapi ibunya pun melarangnya. Ibunya pun memperlakukannya seperti anak kandungnya sendiri. Karena tergesa-gesa, insiden pun terjadi. Terus si Daehyun dan Yoonju pun pergi nonton opera, tetapi karena takut ketahuan ia kenal dengan direktur, ia pun menutupi wajahnya dengan topeng saat berfoto. Lalu si Daehyun melihat Mambuk, ia pun mengejarnya. Tak lama kemudian Sedbul pun datang dan kakaknya memberitahukan bahwa ia baru saja melihat Mambuk. Lalu mereka pun mengejarnya bersama, tetapi si Mambuk ini lari sangat dengan kencang sehingga ia tidak tertangkap. Sedbul pun akhirnya sedih dan ingin menyendiri. Setelah selesai dari nonton opera, si Yoonju pun menemui Seungjun. Ia pun curhat, ia bingung apa yang telah ia lakukan. Seungjun pun mencoba menghiburnya, lalu mereka berciuman. Sedangkan si Gempi di sekolah mengirim banyak uang untuk meminta nomor telepon pembuat komik. Ia tidak tahu bahwa pembuat komik dewasa kesukaannya itu ialah si Dalsik. Keesokan harinya, si Sedbul pun mendapatkan piagam penghargaan sales terbaik. Lalu Sedbul pun menanyakan apakah tiket menonton ini sangat bagus. Seungjun pun menjawab, Nona Yoonju perdana yang menonton bilang ini sangat bagus. Akhirnya si Sedbul pun tahu bahwa Yoonju telah pergi bersama Seungjun dan mengecewakan si Daehyun. Ia pun menjelaskan bahwa cintanya bertepuk sebelah tangan. Ia diperlakukan secara baik dan murni oleh Daehyun tanpa ikatan. Karena itu ia tidak akan tinggal diam jika ada yang menyakiti hati Daehyun. Ia pun berkata, "Aku akan merelakan Daehyun pada orang yang tahu arti menghargainya." Mendengar percakapan Sedbul, Seungjun pun langsung memecatnya sebagai sales kantornya. Akhirnya Junyu pun yang sedang bimbang sadar betapa berharganya si Daehyun. Ia pun menjumpai si Daehyun, tetapi Daehyun tidak ada di toko. Ia pun bergegas ke rumahnya. Lalu ia pun bertemu ibu Daehyun. Mereka pun masuk ke dalam rumah. Ternyata si Daehyun ini tertidur di ruang toko serba. Ibunya pun memberitahukan bahwa pacarnya berada di rumah. Ia pun bergegas pulang. Tak lama kemudian Sedbul pun pulang. Yoonju pun sangat terkejut. Lalu ibunya pun memaksa mereka makan bersama. Ibunya pun memperkenalkan Sedbul dengan Yoonju. Ibunya pun berkata bahwa Sedbul ini ialah pekerja paruh waktunya yang tinggal di rumahnya. Ia pun sudah menganggap Sedbul ini sebagai anak kandungnya sendiri. Yoonju pun merasa dibohongi. Ia pun pergi pamit. Terus si Daehyun pun coba menjelaskan kepada Yoonju, tapi Yoonju tidak mau mendengarkan. Sementara itu ibunya Yoonju pun berusaha mempekerjakan ayahnya Daehyun sebagai supir untuk mempermalukannya. Setelah itu Yoonju pun menemui Daehyun. Ia pun memutuskan hubungannya dengan Daehyun. Karena tak ingin Yoonju sedih, Seungjun pun membawanya berkumpul dengan teman-teman mereka. Sewaktu ia keluar dengan Jihok, ia pun melihat temannya. Ia pun baru mengetahui bahwa ia telah dipecat oleh Seungjun. Dan temannya berkata dia tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah itu ia pun singgah ke tos serba. Akhirnya si Jiwok pun tahu bahwa si Sedbul sangat menyukai Daehyun. Di sini temannya Daehyun memberitahukan bahwa Yoonju adalah pemegang saham terbesar kedua. Ia pun bergegas menjumpai Yoonju dan bertanya kenapa Yoonju tidak pernah bercerita tentang semuanya. Akan tetapi ayahnya pun datang
Dan Daihun pun bilang, kenapa kau mengganggu keluargaku? Aku tahu kita sudah putus. Kebetulan ibunya Daihun pun melihat dari kejauhan. Lalu ibunya si Daihun ini menawarkan asuransi kepada ibunya Yunju. Dia pun memberanikan diri untuk bilang anaknya saling mencintai. Setelah keluar, ia pun berpura-pura tidak melihat suaminya yang sedang bekerja di kebun. Setelah kembali ke kantor, ibunya Yunju pun dinobatkan sebagai ratu asuransi. Setelah lama berpikir, ayahnya pun memutuskan untuk berhenti bekerja pada ibunya Yunju. Ia pun pulang ke rumah dan berkata pada istrinya, ia telah berhenti dari kantornya. Ia pun meminta maaf karena seharusnya istrinya mendapatkan laki-laki yang lebih baik. Istrinya pun terharu. Di lain sisi, si Sebul yang pergi dari rumah sementara menginap di rumah Jiwok, tetapi manajernya pun berkata bahwa jika ia tinggal di sini itu akan merusak karir Jiwok. Oleh sebab itu ia pun pergi. Lalu tak lama kemudian si Daihun pun menelponnya dan berkata ibunya sangat cemas. Lalu ia pun kembali ke rumah si Daihun. Di sini si Daihun ini sangat sedih. Ia pun menyendiri di pantai. Pada awalnya si Dalsik ini tidak ingin memberitahukan keberadaan si Daihun, tapi karena cuaca sangat panas dan si Sebul membawakan pendingin, ia pun memberitahukan keberadaan si Daihun. Lalu Sebul pun menyusulnya ke pantai. Di sini si Daihun ini menangis dan membayangkan bahwa si Sebul itu ialah Yunju. Ia pun menangis. Lalu tak lama kemudian akhirnya ia pun menyebutkan nama Sebul, jangan tinggalkan aku. Ia pun menceritakan pertama kali melihat Daihun dulu saat karate. Daihun pernah menolongnya sehingga ia langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Lalu si Sebul pun menemaninya sampai pagi. Keesokan hari si Sebul pun kembali bekerja di Toserba. Si Jiwok yang khawatir kepada Sebul pun menjumpainya di toko, tetapi Sebul hanya bisa melihat. Terus si Sebul ini diangkat menjadi pegawai tetap. Di sini Sebul sangat senang. Si Daihun pun kembali bersemangat. Ia pun mulai mengganti wallpaper fotonya. Si Daihun pun membelikan seragam kerja kepada Sebul. Sebul pun berkata ini adalah baju pasangan couple. Lalu si Yunju pun datang dengan para krunya dan ingin merencanakan video promosi di Toserba dengan artis Jiwok. Daihun pun berkata, aku tidak akan mengambil keputusan sendiri, aku harus meminta keputusan dari pekerjaku. Lalu si Sebul yang sedang cemas pun menanyakan kepada Daihun, apakah kau akan baik-baik saja? Daihun pun berkata ia sudah melupakannya berkat dirimu. Akhirnya semua pun terungkap. Pertemuan antara pembuat komik yang ternyata adalah Dalsik dan penggemarnya adalah si Genbi. Mereka pun saling tidak mempercayai dan sangat terkejut. Di tengah jalan si Genbi ini hampir tertabrak. Dalsik pun menyelamatkannya, tapi ia pun dipukul karena telah menyentuh si Genbi. Terus si Songjun ini datang ke Toserba. Si Sebul pun berterima kasih karena telah memecatnya sehingga ia fokus bekerja di sini dan menjadi pegawai tetap. Terus si Jiwok ini pun datang. Ia pun meminta pakaian seragam yang serupa dengan Sebul. Terus si Jiwok ini berkata pada Daihun, jika kau tidak menyukai Sebul, maka jangan membuatnya bingung karena aku menyukainya. Di sini tampak si Daihun cemburu karena si Jiwok akan menemani Sebul. Ia pun tidak jadi pulang. Terus syuting promosi Toserba pun berjalan dengan lancar. Sementara di sisi lain, walaupun si Embul sempat terjatuh di dalam debutnya, tetapi ia akhirnya berhasil. Melihat keinginan Sebul yang ingin belajar kembali, si Daihun pun memberikan meja belajar dan menjadi gurunya. Tak lama kemudian, Yunju pun sadar bahwa kejadian Daihun mengundurkan diri 3 tahun yang lalu karena menolongnya dari berkas pertanggungjawaban kesalahan kerjanya yang telah direncanakan oleh Songjun.
untuk menjebak Dae-hoon. Lalu Yoon-ju pun mendatangi Dae-hoon dan berkata semua akan kembali seperti semula. Sedangkan Sebul yang melihat dan mendengar setengah perkataan mereka pun merasa sangat sedih. Akhirnya si Dae-hoon pun bilang semuanya telah berlalu. Akhirnya Yoon-ju pun mengungkapkan kesalahannya 3 tahun yang lalu. Terus si Dae-hoon pun akhirnya diterima kembali di kantor pusat. Pada awalnya si Dae-hoon menolak untuk bekerja kembali di kantor pusat, tetapi Yoon-ju menjumpai ibunya dan ibunya pun memaksa agar Dae-hoon kembali ke kantor pusat. Di sisi lain, Sebul pun menyuruh Ji-wook melanjutkan karirnya di luar negeri karena Sebul yang menyuruhnya dan menganggapnya hanya sebagai teman. Ia pun akhirnya menyerah pada cintanya. Lalu si Dae-hoon pun memberikan ia bunga. Ia ingin menciumnya, tetapi kakaknya Dae-hoon pun datang ke tos serba. Sedangkan di sisi lain, Yoon-ju mengancam ibunya agar merestui hubungannya dengan Dae-hoon. Jika tidak, ibunya akan kehilangannya. Pada saat Dae-hoon kerja di lapangan, Yoon-ju pun berusaha kembali mendekatinya. Akan tetap pemilik tos serba yang tidak ingin diwawancarai menolak mereka berdua. Karena akhirnya Dae-hoon pun terjatuh dan tangannya terkilir. Lalu ibunya Yoon-ju pun merestui hubungan mereka. Ia bertemu dengan ibunya Dae-hoon dan menyuruh si Dae-hoon fokus pada kantor dan menyerahkan tos serba kepada kantor pusat. Di sisi lain, si Da-sik dan Gem-pi pun saling mencintai. Mereka tidak bisa saling melupakan dan akhirnya bersama. Setelah kembali dari kantor, si Dae-hoon pun menyuruh Sebul pulang untuk belajar di rumah karena besok akan ujian. Akan tetapi ia pun kembali ke tos serba dan melihat si Dae-hoon yang terkapar sedang sakit. Sebul pun membawanya ke rumah sakit. Karena si Dae-hoon kecapekan, ibunya dan ayahnya pun memutuskan untuk menyerahkan tos serba ke kantor pusat. Setelah Sebul pulang dari ujian, ia pun pergi ke rumah sakit. Tetapi di sana ada Yoon-ju dan berkata, "Kau harus membiarkannya untuk menjalani impiannya. Itu adalah hal yang terbaik." Karena Dae-hoon memikirkan Sebul dan ia tidak ingin menyerahkan tos serbanya kepada kantor pusat, ia pun berhenti bekerja. Akan tetapi Sebul pun memikirkan ini adalah impiannya dan menyuruh kembali Dae-hoon untuk bekerja dan berpura-pura senang akan menjadi asisten manajer. Di sisi lain, Yoon-ju pun menyuruh manajer Bae untuk menyingkirkan Sebul dari tos serba. Setelah makan malam, Dae-hoon pun mengajak Sebul ke suatu tempat. Ternyata ia menyatakan cintanya. Akan tetapi Sebul belum menjawabnya karena ia akan menjawab setelah ia lulus ujian. Di lain sisi, si Yoon-ju pun datang ke tos serba untuk mengurus surat perpindahan tanggung jawab tos serba. Ia pun mendekati ibu Dae-hoon dan memberikan tas mahal. Akhirnya Sebul pun menerima berita baik bahwa Mambuk telah ditangkap dan uangnya akan dikembalikan. Kemudian Gem-pi dan Da-sik mengakui hubungan mereka adalah berpacaran. Terus Yoon-ju yang menelpon ibunya Dae-hoon pun tak sengaja mendengarkan bahwa ibunya ingin minum. Ia pun menemaninya. Sementara itu ibunya Dae-hoon yang mabuk pun mengira Sebul adalah Yoon-ju dan berharap hidup Dae-hoon berbeda dengannya, tidak sepertinya hidup miskin. Ibunya pun juga memaksa si Dae-hoon untuk berbaikan dengan Yoon-ju. Lalu Sebul pun mendengarnya. Akhirnya Dae-hoon pun membentak ibunya dan mengatakan bahwa hubungannya dengan Yoon-ju telah berakhir. Keesokan harinya pun si Sebul melihat meja belajarnya telah dikeluarkan oleh manajer baru Gensik. Di sini ibunya si Dae-hoon pun sangat sedih karena Dae-hoon baru pertama kali membentaknya. Padahal ia hanya ingin Dae-hoon tidak hidup susah seperti dirinya dan Dae-hoon mencapai cita-citanya. Lalu Sebul pun menyuruh Dae-hoon untuk meminta maaf pada ibunya. Karena memikirkan hati ibunya, ia pun pergi
di tengah malam meninggalkan rumah. Ia pun menulis sepucuk surat yang mengakhiri hubungan mereka dan memberitahukan bahwa uangnya yang telah ditipu mambuk telah kembali. Si Dae-hoon pun sangat cemas. Ia pun mencarinya di kantor polisi karena polisi tidak memberitahu dan tidak tahu di mana keberadaan Se-bul. Ia pun marah-marah. Di lain sisi, si Dal-sik pun mengajak Gembi untuk pulang ke kampungnya menemui ayahnya si Dal-sik. Ternyata si Dal-sik sang kaya. Saat berkeliling kampung tanpa sengaja, Dal-sik melihat Se-bul yang sedang bekerja di ladang bunga ayahnya. Ia pun menelpon Dae-hoon. Lalu si Dae-hoon pun bergegas datang menemui Se-bul. Lalu si Dae-hoon pun berkata, hubungan kita belum berakhir, ini adalah awal dari semuanya. Aku akan tetap menunggumu sampai kau kembali. Akhirnya Dae-hoon pun keluar dari perusahaan. Ia akan melanjutkan tos serba. Tetapi si Yunju pun meminta kesempatan terakhir untuk bisa kembali bersamanya, tetapi Dae-hoon menolaknya. Untuk melupakan Dae-hoon, Yunju pun memutuskan untuk pindah dan kerja di luar negeri. Lalu ibunya Yunju pun memarahi ibunya Dae-hoon dan berkata, Dae-hoon menjadi konsultan di kantor pusat bukan karena kemampuannya, karena perusahaan menghargai dia yang telah menanggung kesalahan kerja Yunju. Padahal ia tidak tahu bahwa Yunju adalah anak salah satu pemegang saham terbesar. Mendengar Yunju tidak pernah jujur, ibunya pun berkata bahwa aku bangga sekali kepada Dae-hoon yang berkorban demi cinta, tetapi Yunju, dia seharusnya jujur dari awal. Kau tidak bisa memerintahku dengan uangmu. Terus ibunya menyadari bahwa perkataannya saat mabuklah yang membuat Se-bul pergi. Di sini si Dae-hoon menjelaskan bahwa ia mencintai Se-bul. Ia hanya ingin hidup sederhana seperti ibunya. Walaupun mereka sering bertengkar, tetapi mereka tetap saling perhatian. Ibunya pun merasa bangga kepadanya. Seperti biasa, Dae-hoon pun kelelahan menjalankan tos serbanya. Karena Se-bul ingin mengambil berkas hasil ujiannya, ia pun kembali ke kota. Ternyata di sana ada ibunya Dae-hoon. Ibu Dae-hoon pun membaca berkasnya. Ternyata Se-bul lulus ujian. Kemudian ibunya pun menyuruh ayahnya untuk menggantikan Dae-hoon. Takutnya si Dae-hoon ini pingsan lagi. Mendengar cerita ini, si Se-bul pun terkejut dan ia keluar dari persembunyiannya. Akhirnya ia pun bertemu dengan ibunya Dae-hoon. Ia pun meminta maaf karena pergi dengan cara sembunyi. Akhirnya si Se-bul pun melamar kembali di tos serba. Dan akhirnya cinta mereka pun bersatu. Mereka pun menjaga tos serba bersama-sama.